Hai Sobat Lentera, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Suara Rakyat kembali menyapa Anda dan kali ini kita akan membahas tentang Komisi C minta Pemkot Surabaya tuntaskan pengadaan WC. Karena kita ketahui bahwa Komisi C DPRD Surabaya ini mendorong Pemkot untuk menuntaskan program Zero Buang Air Besar Sembarangan pada 2024. Karena itu pengerjaan jamban sehat pada tahun ini diminta terus dikebut. Kemudian pengajuan baru dirampungkan pada tahun depan. Lantas bagaimana Komisi C DPRD Surabaya mendukung dan mengawasi program ini? Kita akan membahasnya dalam Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan bersama Ibu Aning Ramawati, Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya. Assalamualaikum Mbak Aning, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Pokoknya kalau ketemu Lentera itu selalu segar. Oh, langsung seger ya Bu ya. Saya juga, iya. Kalau lihat Bu Aning ini pasti harus targetnya harus tercapai gitu, harus terselesaikan begitu. Iya Bu Aning, kalau kita boleh tahu sebenarnya alasan utama DPRD Surabaya ini khususnya Komisi C mendesak pengadaan ribuan WC di kota ini itu apa sih Bu gitu? Ya, jadi bermula dulu dari SK Wali Kota terkait target 0% kawasan kumuh ya. Jadi SK 188 itu menyampaikan bahwa Surabaya tidak boleh ada kawasan kumuh. Ya. Nah, itu sudah sejak tahun 2019 begitu. Okay. Nah, dari situ ternyata pada saat 2019-2020 kita cermati dari program baik itu dari RPJMD-nya pemerintah kota, kemudian kita derivasikan ke program-program Renja di setiap tahunnya, ternyata kita melihat rutilahu masih banyak, jamban masih luar biasa. Okay. Kita flashback 2021, 2022, 2023. 2021 cuma 400 jamban. Kemudian 2022 cuma 300. Nah, ternyata kita cek lagi datanya ada 8.600 antrian jamban gitu ya, kloset, WC. Nah, belum lagi yang memang tidak punya jamban WC, kemudian juga mereka tidak bisa mengajukan. Jadi ada yang tidak punya dan bisa mengajukan secara syarat. Ada yang tidak punya tapi tidak bisa mengajukan. Karena terkendala syarat. Akhirnya kita lihat aturan-aturan yang ada ya, baik itu perwalinya maupun aturan yang ada di atasnya. Yang terdekat dengan Kota Surabaya tentunya Perwali 14 2019. Itu masih mensyaratkan tanah tidak boleh sengketa, masih mensyaratkan tentang kepemilikan lahan dan yang lain-lain. Akhirnya kita berupaya bagaimana caranya supaya masyarakat itu bisa mendapatkan jamban atau kloset dengan tanpa adanya syarat yang memberatkan. Akhirnya berubahlah Perwali 14 2019 menjadi Perwali 32 tahun 2020 yang akhirnya untuk mendapatkan jamban itu syaratnya sangat-sangat mudah. Hanya dia KTP Surabaya, KK Surabaya itu sudah bisa untuk mendapatkan. Sehingga akhirnya bedol desalah kita tahun 2022 dari 300 menjadi targetnya 8.600 di 2023. Nah, ini berawal karena kita melihat betapa antriannya luar biasa, padahal Wali Kota sudah mentargetkan kawasan Surabaya sebagai kawasan 0% kawasan kumuh. Dan itu 2019-2020 sudah tercapai, tapi kenyataannya jamban masih belum ya. Sehingga akhirnya kita minta kepada pemerintah kota 2023 harus selesai. 2023 harus selesai, kemudian juga tadi regulasinya adalah mendapatkan jamban ya Bu ya. Nah, apakah telah ada perencanaan ketika nanti ini sudah terselesaikan di tahun 2023 terkait regulasi atau tarif penggunaan WC? Nah, jika ada rinciannya seperti apa nantinya Bu? Jadi begini Mbak Catherine, di Surabaya ini tidak ada tarif ya. Jadi memang free. Kalau yang 8.600 dari Dinkes itu mereka murni dibantu baik septic tanknya, kemudian juga klosetnya gitu ya, sehingga diharapkan tidak lagi kalau tadinya meskipun mereka punya, kalau tadi istilahnya Mbak Catherine WC ya, tapi ternyata ngalirnya tidak ke septic tank, buangnya ke sungai langsung. Itu kan luar biasa secara drainase kota, kita belum mempunyai IPAL untuk grey water. Nah, ini ketambahan black waternya juga masuk ke saluran drainase yang harusnya nggak boleh gitu kan. Jadi Surabaya ini masih PR terkait dengan drainase, masih secara sanitasi ya, saluran air hujan bercampur dengan saluran black water ya. Kalau kita bicara tentang air mandi,
cuci itu kan grey water. Tapi kalau kita bicara tentang jamban ini jatuhnya ke black water. Nah ini masih ada yang tercampur gitu, sehingga ada 2 jalan dari pemerintah kota dengan dibantu oleh pemerintah pusat. Itu yang pertama jamban tadi dari APBD, yang kedua ada yang namanya IPAL komunal ya. Jadi kalau tadi disampaikan bertarif itu sebetulnya kalau dari pemerintah kota tidak ada sama sekali yang bertarif. Mungkin pengelolaan di beberapa tempat bertarif untuk menjaga kebersihan mungkin ya, tapi kita tidak ada tarif. Nah, jadi 2023 ini 1,9 miliar atau hampir 2 miliar lah itu untuk pembangunan IPAL komunal. IPAL komunal itu begini, ada 7 unit septic tank gitu ya. Septic tank untuk nampung black water itu dia mewadahi dari 40 unit sambungan rumah. Jadi 40 rumah ini septic tanknya jadi satu. Kalau jamban dari pemerintah kota kan satu rumah, satu kloset, satu jamban. Tapi kalau dari DSDABM ini 7 septic tank itu untuk 40 unit rumah, 50 unit rumah jadi satu. Septic tanknya ada 7. Nah ini yang mungkin ada tarif. Tapi pemerintah kota tidak mengenakan tarif. Jadi, artinya ini secara pribadi mandiri begitu ya Bu ya, yang dikenakan oleh warga sendiri? Bisa jadi di situ ada pengelola, entah itu dari unsur LPMK atau dari unsur paguyuban masyarakat, bisa jadi ada pengelolanya. Karena memang kalau yang IPAL komunal ini dari pemerintah kota tidak ada anggaran untuk pemeliharaan. Maka mungkin kalau Mbak Catherine sering mendengar di kawasan tanahnya milik KAI, kawasan tanahnya milik Pelindo, di sana masih banyak yang BABS, buang air besar sembarangan gitu ya, karena memang belum punya jamban dan yang lain-lain. Itu kita bangunkan IPAL komunal, bisa jadi masyarakatnya protes begitu ya. Berapa tahun begitu sudah banyak mengalami kerusakan dan yang lain, tapi tidak ada anggaran dari pemerintah kota untuk pemeliharaan. Nah mungkin dari situ mereka mengenakan tarif supaya anggaran untuk pemeliharaan tercover. Artinya memang warga Surabaya tetap bisa menggunakan dengan nyaman dan enak begitu ya Bu ya? Betul. Oke Bu Aning, kalau kita lihat sendiri rencana dari DPRD Surabaya ini memastikan bahwa WC yang akan diadakan ditempatkan di lokasi yang strategis dan sesuai kebutuhan. Sejauh ini seperti apa yang sudah ada? Ini kan tinggal 2 bulan lagi ya Bu ya, 2023. Nah jangan dijawab dulu, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Suara Rakyat.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Rakyat Suara untuk Perubahan dan masih bersama Ibu Aning Rahmawati selaku Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, dan kita masih membahas Komisi C minta Pemkot tuntaskan pengadaan WC di Kota Surabaya. Ya Bu Aning, kita lanjutkan kembali. Kalau menurut Komisi C sendiri rencananya DPRD Surabaya ini untuk memastikan bahwa WC yang akan diadakan di lokasi yang strategis dan sesuai kebutuhan, sesuai dengan tadi Perwali 32 tahun 2020 Bu. Nah ini bagaimana Bu? Iya. Jadi begini, kalau Perwali 32 2020 itu kan mengatur syarat. Yang pertama syaratnya, jadi seluruh masyarakat Kota Surabaya yang tidak punya jamban yang selama ini dan tidak mungkin dibangunkan jamban yang komunal tadi, maka dia bisa mengajukan lewat RT, RW, kelurahan, puskesmas juga bisa. Nah nanti atau langsung ke DLH juga bisa. Itu free, jatahnya 4.400.000 ya, yang mengerjakan biasanya masih tempat. Jadi dikabarkan kepada seluruh masyarakat Surabaya sampai dengan hari ini kalau belum punya silahkan. Dari DPRD Kota Surabaya juga membuka peluang besar, pintu besar, misalnya melalui reses dan yang lain-lain bisa diajukan. RT, RW, kelurahan oke. Nah kemudian juga sampai dengan hari ini 8.600 itu sudah 90% lebih dikerjakan dan sisanya insya Allah tuntas di tahun 2023 dan saya yakin itu kita tidak menganggarkan lagi di tahun 2024. Nah cuman memang antriannya sekarang ada 1.491 itu di luar anggaran yang ada di tahun 2023. Jadi 2023 itu untuk 860 ini sudah selesai. Sudah ada alokasinya, sudah ada antriannya. Nah, terus waktu berputar kita sosialisasi terus, kemudian RT RW terus sosialisasi, Dinkes juga upload data, Sayang Warga juga upload data, muncullah angka 1.491. Nah, ini yang harusnya nanti dianggarkan di tahun 2024, tapi kita tidak anggarkan lagi karena kita harapkan selesai di 2023, sehingga ini ada jalan lain Mbak Catherine. Jadi selama ini untuk jamban itu dari APBD, kemudian dari Basnas. Nah dari Basnas itu kemarin ada 1.000 yang sudah dikerjakan. Di tahun 2023 ini 1.491 ini juga kita kerjasamakan dengan Basnas. Kemudian juga ada CSR. Jadi baik dari perusahaan maupun instansi akademik. Nah ini alhamdulillah seluruh stakeholder Kota Surabaya ini bersatu padu, alhamdulillah selesai, termasuk juga IPAL komunal. IPAL komunal ini kalau SK-nya Kota Surabaya ada 13 kelurahan di 9 kecamatan, kemudian 21 kelurahan di 11 kecamatan itu juga selesai di 2023. Jadi peta kawasan yang harus diselesaikan di tahun 2023 ini sudah terkerjakan semua. Jadi kita sudah selesai. Insya Allah di 2023 ini sudah tidak ada lagi kawasan peta yang memang masih ada jamban yang belum dikerjakan. Insya Allah kita pastikan sudah rampung semua ya Bu ya. Sudah rampung semua. Kalau ada eksodus dari luar kota Surabaya kan selama ini kota Surabaya ini tuh kalau malam 3 juta, kalau siang bisa sampai 5 juta penduduknya begitu kan. Atau transmigrasi begitu ya ke Surabaya. Kalau itu kan selama ini banyak setelah lebaran gitu. Nah itu mungkin akan menimbulkan pemukiman baru di luar di luar prediksi dan perencanaan begitu. Oke, Anda melihatnya studi kelayakan atau evaluasi terkait kebutuhan WC di wilayah-wilayah tertentu di Surabaya ini sebelum pengadaan ini dimulai, Anda melihatnya seperti apa? Ini kan tadi sudah rampung semua nanti di tahun 2023, artinya 2024 ini sudah siap pakai begitu Bu? Jadi begini, memang kalau dari aspirasi yang diserap oleh 50 anggota DPRD yang kemudian masuk ke Pokir DPRD itu ketika dipetakan oleh pemerintah Kota Surabaya dan akhirnya menjadi RKA, RKPD, kemudian menjadi RKPD, RKA, kemudian menjadi formulasi dalam APBD 2023, itu memang sudah terpetakan di baik Surabaya Timur, pada di 5 Korwil, 5 rayon itu sudah terpetakan. Kemudian dari Dinkes juga sudah, dari RT, RW, kelurahan juga sudah ambil, dari Puskesmas juga sudah ambil. Nah, sebetulnya
kenapa tadi kita bisa memastikan karena dari semua lini itu datanya sudah tersinkronisasi dan fokus dari pemerintah pusat melalui Wali Kota Surabaya yang dikaji oleh Bapeda Litbang itu sudah kita betul-betul programkan di 2023 sudah tidak ada lagi. Oke, untuk pemeliharaannya sendiri seperti apa? Karena kan tadi kalau tidak ada regulasi yang nanti akan menyatakan bahwa untuk penggunaan WC ini tidak dikenakan tarif itu, Bu. Nah, untuk secara pemeliharaan dan kebersihan dari ribuan WC ini dijamin agar tetap dalam kondisi baik dan higienis. Anda melihatnya bagaimana? Ya, itu betul sekali. Memang itu PR ya, Mbak Catherine, karena kita selama ini sosialisasi, kemudian kita turun di warga banyak keluhan karena memang dana yang dipakai untuk pembangunan. Jadi tadi begini, kalau jamban yang personal, jadi setiap rumah dibangunkan kloset, kemudian dibangunkan septic tank, kemudian penyalurannya juga tidak lagi ke sungai, itu ada dari APBD. Maka yang ditanyakan Mbak Catherine tadi untuk namanya IPAL komunal itu dana alokasi khusus dari APBN. Nah, dana alokasi khusus dari APBN itu kita punya juknis. Juknisnya itu hanya untuk membangun, kemudian tukang, material, tidak ada juknis untuk pemeliharaan. Sehingga kita coba nanti, ini kebetulan sekarang ini kita masa-masa pembahasan APBD dengan Dinas Sumber Daya Air dan Mineral, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga. Nah, itu kita belum selesai, masih kita undang satu lagi dan insya Allah nanti kita coba komunikasikan. Memang sudah selesai, pembangunan sudah selesai, tapi memang kalau tidak ada anggaran untuk pemeliharaan nanti akan bisa menjadi masalah begitu ya. Karena kan misalnya penuh terus kemudian ada tarif biaya untuk penyedotan. Pembersihan ya Bu ya. Penyedotan kan ini dari harus diambil, diambil dan ke IPLT Keputih begitu kan. Se-Surabaya ini di sana ada tarif kan. Nah, kalau misalnya ini tidak ada biaya untuk pengangkutan, pengambilan, kemudian pengelolaan di IPLT Keputih, maka ini juga akan menimbulkan masalah baru. Jadi kemarin pada waktu rapat dengan dinas, di rapat-rapat kecil itu sudah sempat kita singgung, tapi karena masih fokus pada pembangunan dan pemenuhan penuntasan sampai habis, maka kita insya Allah nanti kita coba komunikasikan kembali dengan dinas, dengan kebetulan saya juga ada badan anggaran nanti APD terkait dengan alokasi terutama untuk yang IPAL-IPAL komunal. Kalau yang kloset pribadi yang sudah dikasih 4.400.000 per rumah, itu saya kira mereka tinggal melakukan proses pemeliharaan saja, tidak ada masalah karena di rumahnya begitu. Kalau ini kan di luar rumah. Di luar rumah sehingga secara tanggung jawab mungkin kalau komunal itu tidak punya sense of belonging mungkin juga akan rusak begitu. Nah, kalau Anda melihat berarti artinya ini untuk alokasi anggaran ini untuk pengadaan ribuan WC yang ada, ini apa telah dianggarkan hingga saat ini? Karena kan ini 2023 kan sudah selesai Bu ya. Tadi juga sempat dijelaskan sudah selesai semuanya. Nah, tahun 2024 ketika nanti misal masih ada yang dibutuhkan untuk WC ini, apakah ada alokasi anggaran lagi? Jangan dijawab dulu, tetaplah bersama kami di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan, dan masih bersama dengan Ibu Aning Ramawati, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, dan kita masih membahas terkait Komisi C minta Pemkot tuntaskan pengadaan WC. Tadi Bu Aning juga sempat menjelaskan bahwa tahun 2023 ini sudah selesai semua, hingga tinggal saja nanti tahun 2024 ini semua sudah mulai bisa digunakan begitu, karena memang targetnya adalah tahun 2023 ini zero buang air besar sembarangan. Bukan begitu ya Bu Aning ya? Ya Bu Aning, kalau kita lanjutkan kembali, kalau kita lihat sendiri kita berbicara zero buang air besar sembarangan, tapi banyak sekali ada beberapa wilayah yang kita lihat di Kota Surabaya ini yang masih memiliki budaya yang buang air besar meskipun ini sudah disediakan WC umum atau IPAL. Nah, ini bagaimana Bu? Budayanya ya udah buangnya misalnya di sungai, di kali, di sembarang tempat gitu. Anda melihatnya seperti apa? Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya? Sosialisasi yang seperti apa? Iya, jadi kalau yang jamban pribadi yang 4.400.000 dan kita bangun 8.600 itu tidak ada masalah ya, karena mereka sebetulnya budayanya sudah bagus, namun hanya keterbatasan secara ekonomi sehingga mereka klosetnya sudah ada, sebetulnya hanya tinggal septic tank. Tapi kloset ini tidak memenuhi syarat dan tidak tersambung sehingga kita bangunkan lagi. Nah, yang menjadi masalah ini adalah yang IPAL komunal, karena bersama-sama begitu, bukan hanya terkait dengan budaya mereka, tapi nanti ke depannya apakah mereka juga bisa begitu menggunakan kloset bersama, menggunakan septic tank bersama, ataukah mereka tetap akan menggunakan langsung. Kalau yang tidak punya kloset, yang tidak punya septic tank ini kan langsung. Kalau tadi tidak punya septic tank tetap di kloset, tapi septic tanknya nyambung gitu kan. Tapi kalau ini sudah nggak ada kloset, sudah nggak ada septic tank, jadi mereka langsung ke sungai begitu. Jam berapapun mereka, itu kan budaya yang sangat susah untuk dirubah begitu. Nah, ini makanya Dinas Kesehatan ini terus melakukan proses sosialisasi BABS. Sebelum dibangunkan itu mereka juga ada semacam kontrak komitmen gitu ya dengan masyarakat 50 orang. Jadi kan 7 septic tank, 50 orang, 40 orang itu mereka sosialisasi kontrak komitmen, sehingga mereka ketika sudah dibangunkan itu punya kemauan untuk ke arah sana. Itu yang pertama. Jadi kontrak komitmen antara Dinkes dengan masyarakat. Kalau di komisi counterpart kita yang PU kan di SDM hanya membangunkan saja. Kalau terkait dengan budaya, kultur, kemudian kebersinambungan itu ada di counterpart komisi D di Dinkes. Sehingga kemarin kita komunikasi, kita pastikan bahwa Dinas Kesehatan ini di samping melakukan proses sosialisasi juga menjaga budaya itu terus berkelanjutan. Nah, ini juga harus tadi Mbak Catherine harus sinkron dengan pemeliharaan tadi. Begitu mereka sudah penuh, kemudian tidak bisa lagi di situ, pasti mereka akan balik ke sana lagi kan, ke budaya awal, karena memang awal budayanya itu terjadi karena mereka tidak ada anggaran, tidak ada uang untuk bangun. Nah, ini kalau sudah penuh kemudian biaya untuk pemeliharaan tidak ada, mereka pasti akan balik ke sana. Nah, makanya tidak cukup hanya dengan Dinas Kesehatan, tapi RT, RW, kelurahan, kecamatan, dan tokoh. Oke, mengantisipasinya seperti apa Bu? Supaya tidak terjadi lagi begitu Bu? Tokoh, kuncinya kalau kan kita lihat ya, IPAL komunal ini dibangunnya di wilayah-wilayah tertentu yang di situ fungsi ketokohannya besar. Jadi fungsi ketokohan besar ini misalnya kalau wilayah-wilayah di daerah Surabaya Utara, di sekitar Surabaya Utara kan jelas di sana kultur budayanya seperti apa jelas. Hanya bisa bicara dengan tokoh. RT, RW, kelurahan, LPMK ini tidak begitu berfungsi. Nah, tokoh yang ada di situ, maka Dinas Kesehatan selama ini komunikasi intensif itu dengan para tokoh yang ada di wilayah setempat. Diantisipasi dengan kontrak komitmen tadi juga sangat berfungsi karena mereka kalau mau dibangunkan ya harus kontrak komitmen Kota Surabaya. Oke, baik. Anda melihat kendala atau hambatan yang memperlambat pelaksanaan pengadaan WC ini apa sih sebenarnya Bu? Ini kan sudah tinggal 2 bulan lagi, apakah sudah sesuai dengan target yang diharapkan oleh Komisi C sendiri Bu? Ya, jadi kalau kita melihat progresnya, baik itu DLH sebagai pengampu jamban yang personal, kemudian di SDABM sebagai pengampu jamban atau IPAL komunal, itu sudah luar biasa Mbak Catherine. Jadi
to thumb up ya buat mereka-mereka di dinas yang terkait ya, karena progres setiap bulan kita kawal loh ini. Setiap 3 bulan sekali kita melakukan proses evaluasi, kemudian per bulan juga kita komunikasi, itu sudah on the track. Jadi sudah sesuai progres, termasuk DSD-ABM yang penggunaan dana apa namanya APBN itu juga sudah on the track. Jadi sebetulnya memang wali kota menginginkan 2023, 2024 sudah tidak dianggarkan lagi, sudah betul-betul ini merupakan sebuah tekad yang kuat bagi kota Surabaya sebagai kota metropolis ya, Mbak Nyatrin ya. Metropolis masih ada yang tidak punya jamban itu kan memalukan gitu ya. Miris ya Bu ya. Nah, maka memang betul-betul kita kemarin sebagai pegangannya SK Wali Kota itu yang Surabaya bebas kawasan kumuh di seluruh wilayah, kita mendorong akhirnya berubah perwalinya itu, dan ini akan kita kawal. Dan alhamdulillah 2023 ini DPRD mengawal betul sampai tuntas. Kita cek ke dinas yang bersangkutan, secara anggaran sudah berjalan dan tiap 3 bulan sekali penyerapannya juga sudah on the track, sudah sesuai dengan. Artinya target nanti akan tercapai begitu ya? Insya Allah. Oke, baik. Bu Ani, sebelum kita tutup, silakan pesan kepada masyarakat kota Surabaya, warga kota Surabaya supaya zero buang air sembarangan ini bisa tercapai. Ya, jadi bagi seluruh warga masyarakat kota Surabaya dimanapun berada, pemerintah kota Surabaya sudah menganggarkan dengan anggaran yang luar biasa besar untuk jamban maupun IPAL komunal. Mari kita wujudkan Surabaya sebagai kota metropolis yang bersih. Mari kita wujudkan Surabaya sebagai kota metropolis yang bebas BABS, buang air besar sembarangan, sehingga kita sebagai masyarakat kota Surabaya bisa tinggal dengan nyaman, bisa tinggal dengan sehat, bisa tinggal anak cucu kita juga mewarisi lingkungan yang luar biasa bersih di kota Surabaya. Dan insya Allah bagi pemerintah kota Surabaya, bagi DPRD kota Surabaya akan mengawal betul, baik dari sisi anggaran, dari sisi regulasi, semuanya memudahkan bagi warga kota Surabaya untuk bisa hidup bersih, sehat, dan kawasan kota Surabaya tidak ada satupun yang termasuk di kawasan kumuh. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Bu Aning. Semoga masyarakat kota Surabaya ini bisa melihat, menonton, agar mereka juga bisa menggunakan WC umum yang sudah disediakan oleh pemerintah kota Surabaya, dan kota Surabaya bersih atau zero dari buang air besar sembarangan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Aning Rahmawati, Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya. Saya Katrina Lisan pamit undur diri, sampai jumpa. Obrol Bu, oke Bu keren ya Bu ya. Nanti kalau misalnya, tapi susah loh Bu kalau orang yang sudah tinggal di pinggir